tentang manajemen digital marketing. Kalian udah belajar bagaimana cara perencanaannya, cara pengorganisasiannya, kemudian cara pengawasan dan pengarahannya. Nah, sekarang saya akan menyampaikan tentang manfaat dari digital marketing itu sendiri. Karena kan yang namanya kalau kita mau melakukan sesuatu, biasanya manusia itu baru mau bergerak, baru mau berusaha kalau memang sudah ada tujuan dan mengerti manfaatnya. Kan nggak lucu, misal kalian saya ajarin untuk, ayo kita belajar digital marketing, ayo kita melakukan digital marketing, tapi kalian sendiri tidak terpapar apa sih manfaat dari digital marketing itu, gitu ya. Nah, untuk itu, di pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang manfaat digital marketing itu sendiri. Ya, seperti biasa kita mulai dari quotes ya guys ya. Ini quotes dari Profesor Dr. Insinyur Baharudin Yusuf Habibie atau Pak Habibie. Beliau adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Siapa di sini yang nggak kenal sama Pak Habibie? Sarah kenal nggak? Tahu Bapak? Ya, tapi Pak Habibie kenal nggak Mas Sarah? Tentu tidak. Hafiz kenal nggak sama Pak Habibie? Kenal, Pak. Tapi Pak Habibie kenal nggak sama Hafiz? Nah, itu, Pak. Nah, oke, jadi beliau tuh menyampaikan gini guys, katanya tuh keberhasilan itu bukanlah milik orang yang pintar, melainkan keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Nah, di sini saya mau tanda kutipkan ya, bahwasannya orang pintar itu nggak selamanya dia akan sukses guys. Tapi kalau dia sudah pintar dan dia mau berusaha, tentunya kesuksesan itu akan datang lebih mudah. Gitu ya. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa yang namanya orang sukses itu adalah bukan orang yang tidak pernah gagal. Orang yang sukses adalah orang yang sudah tidak gagal lagi. Ya, kalau kalian ingat saya pernah menyampaikan itu. Nah, di sini mau disampaikan sama Pak Habibie bahwasannya kita tuh harus istiqomah, harus konsisten istilahnya. Bahkan dalam Islam pun dikatakan barang siapa yang istiqomah maka dia akan mendapatkan keberhasilan serta keberuntungan kan. Nah, jadi ini berlaku bukan hanya di dalam dunia marketing, di dalam dunia usaha, tapi berlaku juga guys di kehidupan sehari-hari, terutama kalian mahasiswa tingkat akhir yang mau melakukan skripsi. Ya, jadi saya ada trik buat kalian guys. Jadilah orang yang berusaha, bukan kalian merasa bahwa diri kalian pintar. Karena tentunya ketika mengerjakan skripsi, kalian akan menghadapi proses yang namanya revisi. Terkadang mahasiswa itu nggak kuat untuk melaksanakan proses yang namanya revisi ini. Banyak, bukan cuman kalian yang baru mau mulai. Saya yang udah pernah skripsi, pernah tesis, itu juga ngerasain yang namanya males banget untuk kerjaan revisi. Karena apa? Kita terlalu all out dengan apa yang kita kerjakan. Maksudnya gimana, Pak? Jadi kayak misalnya nih, kalian ngerjain skripsi, kalian fokusin, oh 3 hari ini saya mau fokus ngerjain skripsi, nggak ngerjain yang lain-lain, kalian habiskan energi kalian untuk ngerjain skripsi. Dengan harapan yang kalian buat ini sudah yang terbaik menurut kalian untuk diberikan kepada dosen pembimbing. Sampai di dosen pembimbing akhirnya ada revisi, ada yang harus diganti dan lain-lain dan banyak. Ujung-ujungnya apa? Kalian akhirnya nggak punya energi lagi untuk melakukan revisi. Itu kesalahan yang paling sering dilakukan oleh orang-orang yang melakukan tugas akhir, guys. Jangan terlalu all out, jangan terlalu banyak membuang energi untuk satu kegiatan. Karena kalau seandainya kegiatan tersebut outcome-nya tidak sesuai dengan yang kalian harapkan, maka kalian akan kehilangan energi untuk melakukan setelahnya. Ya, lalu gimana Pak? Jadilah orang yang konsisten. Ngerjain skripsi itu nggak usah dikebut. Sehari kerjain 1 paragraf, 2 paragraf, 3 paragraf, berhenti, stop. Besok kerjain lagi 1 paragraf, 2 paragraf, 3 paragraf, stop. Baru nanti kalian kasih ke pembimbing. Ada revisi, lakukan yang sama, kerjakan 1 paragraf, 2 paragraf, 3 paragraf. Pelan-pelan guys, jangan dihabisin energinya. Karena kalau energi kalian udah habis, kalian nanti nggak bisa ngejelasin ke pembimbing, pembimbing bingung, banyak merevisi, kalian akan menghabiskan energi yang sama lagi, yang akhirnya ujung-ujungnya skripsi kalian nggak kelar-kelar. Ya, percaya sama saya. Oke, jadi itu konsisten itu adalah yang utama ya guys ya. Kalau kalian bisa konsisten, 1 hari mungkin 1 halaman, 2 atau 1 hari kalian bikin 3 halaman skripsi, ya berarti 10 hari aja kan udah bikin 30 halaman. Gitu ya. Oke, kemudian kita akan membahas tentang peran dan fungsi dari digital marketing.
Peran dan fungsi ini adalah dua hal yang sebenarnya memiliki makna yang terkadang sama, ya. Kayak apa peran Sarah sebagai mahasiswa? Apa fungsi Sarah sebagai mahasiswa? Ya kan sebenarnya secara makna sama ya, ya kan? Nah, peran dan fungsi ini bisa kita sinonimkan, tapi tidak bisa kita antonimkan. Ya, nggak bisa tuh peran dan fungsi ini bisa kita samain maknanya, tapi makna keduanya ini nggak bisa kita buat saling bertolak belakang. Itu nggak bisa. Ya, jadi mereka berjalan beriringan. Nah, peran adalah berhubungan dengan kedudukan tertentu yang dapat melakukan sesuatu pada posisi objek maupun subjek. Sedangkan fungsi berhubungan dengan hal yang memberikan manfaat atau kegunaan pada sesuatu. Nah, perbedaan utama yang mungkin kalau seandainya secara maknawi ini kita bedakan, maka jika subjeknya adalah manusia, maka peran adalah bagian yang dimainkannya dalam situasi tertentu. Sedangkan fungsi adalah tugas seseorang atau tujuan melakukan sesuatu. Ya. Nah, kemudian kalau kita hubungkan dengan materi kita di 2 minggu yang lalu, saya pernah sampaikan ke kalian tentang pengorganisasian ya, tentang staffing, di mana di situ saya katakan sebelum kita tunjuk orangnya, kita harus buat dulu tugasnya, dan dari tugas itu kita tentukan jabatannya apa, baru kita tunjuk orang di jabatan tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasannya peran itu adalah jabatan dari seseorang, sedangkan fungsi adalah tugas dari jabatan tersebut. Ya, maka fungsi itu harus ada dulu, baru peran itu ada. Nah, di dalam berjalannya suatu organisasi, bisnis, atau kegiatan apapun, peran digabungkan dengan fungsi itu menjadi manfaat. Maka peran dan fungsi dari digital marketing itu adalah manfaat dari digital marketing. Contoh sederhananya kayak gini, guys. Misal kita di dalam rumah sakit, ya di IGD, instalasi gawat darurat, gitu ya. Nah, di IGD biasanya ada dokter jaga kan. Nah, dokter jaga adalah peran dari seseorang, ya jabatan dari seseorang. Fungsinya, tugas dari dokter jaga itu apa? Melakukan segala tindakan medis yang dibutuhkan pada ruang IGD. Betul kan? Nah, kemudian ada cleaning service. Cleaning service adalah peran dari seseorang yang bekerja sebagai cleaning service. Fungsinya adalah untuk menjaga kebersihan di dalam ruangan IGD, entah itu buang sampah, menyapu, mengepel, kemudian membersihkan debu dan lain-lain. Nah, satu ketika misalkan datang seorang pasien emergensi dikarenakan kecelakaan misalnya. Dia datang, kemudian dokter jaga ini nggak menanganinya langsung. Dia diem aja ngeliatin, sibuk sendiri dan lain-lain. Maka bisa tidak kita katakan bahwa si dokter jaga ini tidak bermanfaat? Bisa nggak, Fis? Menurut Hafiz? Coba. Dia dokter jaga nih, ada pasien gawat darurat, nggak ditolongin sama dia. Bermanfaat nggak menurut Hafiz dia? Nggak bermanfaat, Pak. Nah, betul. Karena apa? Fungsinya tidak dijalankan. Dia cuma sekedar punya jabatannya doang, fungsinya nggak ada. Maka sejatinya dia tidak bermanfaat di dalam ruangan itu. Ya, karena peran plus fungsi, dia harus plus, baru dikatakan sebagai manfaat. Ya. Nah, kalau misalnya seandainya nih, saya katakan nih ke Hafiz nih, cleaning service-nya mau bantuin, dia mau melakukan tindakan medis membantu pasien tersebut, mau nyuntik, mau merban, mau ngejahit, dan lain-lain. Menurut Hafiz, si cleaning service-nya bermanfaat atau enggak? Kalau kayak gitu, sebagai penindak medis. Nggak bermanfaat, Pak. Karena nggak sesuai Kenapa? pekerjaannya. Nah, karena nggak sesuai dengan perannya. Maka manfaat dari si cleaning service ini bukan untuk membantu tindakan medis, ya. Bukan berarti ketika kita misalnya melihat ya, sering terjadi di organisasi, kayak misalnya orang perannya jabatannya ngapain-ngapain, dia tahu nih, oh itu tuh misalnya ya katakan ya, bos gue kagak bisa kerja apa-apa, udahlah gue aja yang ngerjain. Nah itu sebenarnya salah guys, nggak boleh. Ya, karena secara peran dia tidak memiliki, walaupun fungsinya kita bisa melakukan gitu loh. Misal kita bisa melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh apoteker kita gitu. Misalnya kayak apa, ngelaporin narkotik, ngelaporin psikotropik, kita bisa gitu. Tapi kita wewenangnya nggak ada gitu loh, nggak punya. Kita nggak bisa juga dikatakan sebagai orang yang bermanfaat dalam melakukan hal tersebut karena tidak sesuai dengan porsinya. Nggak ada orang yang mau guys dalam keadaan darurat itu dijahit, disuntik sama cleaning service, nggak ada yang mau kan? Tuh.
Walaupun kita bisa katakan yang satunya bermanfaat, yang satunya fungsinya itu offside, dia melakukan fungsi dari dokter jaga, tapi perannya itu tidak dijalankan. Nah, dalam organisasi sering terjadi kayak gini, guys. Tumpang tindih peran dan fungsi, akhirnya masing-masing tidak saling memberikan manfaat. Ya, maksudnya gimana? Nanti kalau misalnya ternyata nih, si yang ada supervisor marketing, ada staff marketing. Yang staff marketing ini terlalu sering mengerjakan fungsi dari supervisor, begitu ada audit dan lain-lain, si supervisor ini jadi nggak bisa jawab apa-apa. Sedangkan disuruh misalkan staff marketing ini menjawab, dia nggak akan didengar juga sama atasan. Karena dia posisinya perannya itu staff, gitu loh. Akhirnya apa? Ya kinerja dari tim marketing ini jadi jelek. Ya, yang satu fungsinya nggak dapet, yang satu ngerjain fungsi nggak sesuai perannya. Banyak kejadian kayak gitu. Ya, makanya di dunia digital marketing, terutama sekarang sebelum kita masuk ke dalam manfaat-manfaat dari digital marketing, kita harus memahami dulu peran dan fungsi kita dalam suatu organisasi untuk apa, gitu ya. Jangan offset dari peran yang kita lakukan. Kemudian di sini manfaat yang pertama guys, ini kita lagi ajan ya, kita intermezzo dulu, kita tunggu sekitar 5 menit sampai ajan selesai ya. Oke, silakan yang mau minum boleh minum dulu.
Oke, kita lanjut ya, guys. Lanjut, guys. Open lagi kameranya, Hafiz, Sarah. Oke, manfaat pertama dari digital marketing itu adalah untuk membangun loyalitas. Ya. Siapa di sini yang bisa menjelaskan ke saya apa itu loyalitas? Loyalitas adalah lebih kayak di mana si pembeli Apa, Sar? di mana loyalitas itu kayak pokoknya setia gitu. Jadi pembeli itu tidak misalnya kita jadi supplier salah satu restoran. Nah, restoran tersebut tuh tetap memilih kita dan selalu memilih kita untuk menyuplai barangnya gitu. Oke. Berarti Sarah tuh salah satu orang yang loyal, bukan? Iya, saya setia. Setia banget ya, Sarah, ya. Iya, Bang. Definisi loyal tuh adalah Hafiz dan Gita, guys. Itu kita bisa melihat langsung ya. Dari semester 1 sampai sekarang menuju semester 8, guys. Hafiz tetap menjadi Hafiz yang pertama kali kenal dengan Gita, begitu juga Gita terhadap Hafiz. Ya. Nah, berbicara soal loyalitas. Loyalitas itu kita tidak bisa mendefinisikan itu sebagai kesetiaan yang datang karena suatu hubungan yang ada rasa untung rugi di situ. Ya. Jadi loyalitas itu datang ketika kita tidak merasa rugi dan tidak merasa untung ketika melakukan atau melaksanakan sesuatu bersama seseorang atau dalam menggunakan produk atau jasa. Ya, sederhana kayak gitu. Jadi sama halnya kayak misalnya begini, guys. Kalau dalam hubungan ya, Hafiz, Hafiz eh, tinggal sama ayah dan ibunya kan? Iya Pak, kebetulan tinggal ibu aja Pak. Tinggal ibu aja. Oke, misalkan tinggal ibu aja. Hafiz, kalau misalnya nih ibunya Hafiz nggak ingat ulang tahunnya Hafiz, kira-kira Hafiz mau nggak memutuskan hubungan dengan ibunya Hafiz? Oh enggak dong Pak. Kalau Pasti. misalnya ternyata ibunya Hafiz tidak memberikan perhatian sebagaimana dulu Hafiz waktu kecil, itu kira-kira Hafiz bakalan mau nggak memutuskan hubungan dengan ibunya Hafiz? Enggak juga Pak. Nggak juga. Nah, kira-kira nih Fiz, dengan hadirnya Ibu Hafiz sehari-hari itu udah merupakan suatu kebiasaan bukan? Emang udah biasa aja ada ibu di rumah dan hidup bersama ibu di rumah itu suatu kebiasaan bukan menurut Hafiz? Kalau dibilang suatu kebiasaan, bisa dibilang kebiasaan juga sih Pak. Emang biasa ada di situ. Justru kalau ibu nggak ada di rumah, Hafiz merasa aneh nggak? Merasa aneh dan kayak ada rasa kehilangan. Nah, kayak gitu Pak. Itu namanya loyalitas, guys. Jadi kalau kalian punya hubungan dengan seseorang dan kalian itu tidak lagi memandang untung rugi, tidak lagi memandang alasan kalian ingin bersama orang tersebut. Misalkan kan ada ya ditanya ya. Kayak contoh saya ditanya, kenapa Pak Gilang mencintai istri Pak Gilang atau mau hidup bersama istri Pak Gilang? Saya nggak bisa jawab alasannya, guys. Karena ketika kita menambahkan alasan di situ, seolah-olah jika alasan itu tidak ada, saya tidak akan mencintai dia lagi. Gitu loh. Nah, loyalitas itu adalah hal yang seperti itu. Sama kayak kita, hubungan kita dengan keluarga kita, dengan ibu kita, ayah kita, kakak kita, adik kita. Ya, adik kita mau kayak gimana pun kita nggak akan merasa bahwa kita, oh, dulu bukan adik gue lagi atau kita akan putus hubungan sebagai adik dan kakak. Nggak bisa gitu, guys. Ayah kita, ibu kita mau kayak gimana pun, dan kita memang biasa ada ayah dan ibu kita di rumah, ya mau dia ingat ulang tahun kita atau enggak, nyiapin kita makan atau enggak, itu kita nggak akan peduli. Itu loyalitas namanya. Tidak bisa dibatasi dengan suatu alasan. Dan kalian juga tidak bisa menjelaskan apa itu loyalitas jika kalian memang sudah merasa loyal dengan sesuatu ataupun seseorang. Nah, dalam ranah bisnis atau dalam ranah usaha gitu ya. Contoh sederhananya seperti Shopee dan Tokopedia deh. Hafiz biasa beli itu belanja di Shopee apa Tokopedia, Hafiz? Lebih sering di Shopee Pak. Shopee ya. Oke, anomali nih Hafiz nih. Biasanya laki-laki tuh
di Tokped guys. Ya. Sedangkan perempuan itu di Shopee. Nah, katakanlah misalnya ternyata Hafiz ini memang Shopee gitu ya. Kalau saya dan istri saya guys, pribadi jujur ya, istri saya tuh orangnya Shopee banget, sedangkan saya orangnya Tokopedia banget gitu ya. Hampir bapak-bapak juga banyak buka Tokopedia. Nah, ketika misalnya kita ditanya kenapa belanja di Shopee, kenapa belanja di Tokped, kita bilang karena banyak promonya. Ya antara Shopee dan Tokped promonya sebenarnya sama-sama punya promo guys. Karena gratis ongkir, dua-duanya sama-sama memiliki gratis ongkir. Barangnya banyak, sama-sama banyak barangnya. Ada official store, sama-sama punya official store. Tuh. Nah, ketika misalkan ternyata istri saya lebih memilih belanja di Shopee dan saya memilih belanja di Tokopedia, itu adalah loyalitas. Karena bahkan kita tidak mau berpindah, walaupun sebenarnya kalau kita cari-cari reasonnya tuh ada gitu. Misalnya ternyata istri saya bilang akhirnya reasonnya itu jadi reason-reason yang nggak masuk di akal, yang memang lebih referensinya itu lebih ke personal preference namanya. Kayak contoh Shopee karena dia ya antara mukanya atau tampilannya lebih mudah. Nah, lebih mudah itu kan sebenarnya kualitatif ya guys ya. Lebih mudah menurut orang belum tentu lebih mudah menurut kita. Nah, ketika saya misalkan butuh mencari produk sesuatu gitu ya. Istri saya nyuruh saya bilang ke saya misalnya tolong beliin ini dong apa namanya SC bag gitu misalnya. Saya tanpa ada yang nyuruh otomatis akan buka Tokped nyari ASI bag guys. Nah, itu loyalitas. Kalian juga mungkin sekarang merasa kalian akan loyal dengan salah satu marketplace, entah itu Shopee, entah itu Bukalapak, Tokopedia, Lazada, kayak Hafiz contohnya. Misalnya ternyata nih Fiz, kamu saya cari, saya suruh gini ya, Fiz coba deh Fiz cari harga helm KYT di Jemaru misalkan gitu. Pasti Hafiz langsung buka Shopee kan? Ya kan? Pasti langsung buka Shopee kan? Betul, Pak. Bisa. Saya nyuruh nggak nyarinya di Shopee? Enggak kan? Enggak. Nah, itu loyalitas, guys. Nah, bagaimana kita bisa membuat orang itu loyal dengan produk kita? Sama aja kalau kayak kita misalnya biasa pakai sampo A, biasa pakai sabun A. Kayak Hafiz misalnya biasa pakai sampo Clear gitu ya. Tadi pakai sampo Clear. Habis sampo Clearnya, dia datang ke Indomaret, ke Alfamart, dia nggak akan pusing lagi nyari, saya mau beli sampo yang mana, pasti yang dibeli Clear lagi, guys. Itu loyalitas namanya. Nggak ada tuh yang namanya udah nyampe di Indomaret, dia akan membandingkan komposisi gitu. Oh ini kandungan zincnya sekian, ini sekian, udah nggak ada lagi gitu, guys. Kalau loyalitas sudah kebangun, ya. Buat konsumen kita tuh merasa seperti itu, ya. Dengan apa? Dengan digital marketing ini. Ada beberapa strategi, guys, untuk kita masuk ke dalam ranah loyalitas ini. Orang akan loyal dan terbiasa kalau memang sering melihat kehadiran kita. Ya, kayak tadi contohnya, kalian sering melihat kehadiran ibu kalian, sering melihat kehadiran kakak, adik, ayah kalian, atau kehadiran pasangan kalian, maka justru kalian nggak akan berharap lebih, kalian nggak berharap diuntungkan apa-apa sama mereka, yang penting kehadiran mereka itu ada, itu cukup. Nah, bayangin kalau misalnya ada satu brand, dia setiap hari update story, update status, kalian akan merasa kayak, wah, ini brand ini selalu muncul nih di story saya, brand ini selalu muncul di status WA saya. Atau Hafiz jualan apa Hafiz namanya Hafiz kamu? Gantungan kunci ya? Iya, Pak. Gantungan kunci. Hafiz sering tuh apa WA bisnisnya posting tentang gantungan kunci ini posting tiap hari, hari ini posting, besok posting lagi di status, tiap hari posting. Orang makin lama akan yang tadinya nggak tertarik mau beli jadi beli, Fis, pasti. Dan dia akan memulai loyalitasnya dari situ. Tentunya loyalitas ini didukung dengan manfaat-manfaat setelah ini. Ya, itu strategi untuk loyalitas yang pertama adalah menggunakan email. Email terbagi menjadi dua, guys. Ada newsletter, ada email blast. Nah, bedanya newsletter itu dia lebih tersegmentasi, sedangkan email blast itu lebih ke broadcast. Ya, maksudnya gimana, Pak? Jadi kalau newsletter itu ada kategori, ada kelompok ya. Jadi kategorisasi, guys. Kayak contoh di sini misalnya ada Pules, ada Sarah, ada Ananda, ada Gita. Pules sama Sarah sering beli skincare sunscreen di Shopee. Nanda sama Gita belinya serum di Shopee, misalkan gitu. Nah, misalnya ternyata di Shopee ada produk sunscreen baru, gitu ya. Maka yang nanti akan, aduh saya lupa kita siapa ya, si Pul sama Sarah misalnya. Sunscreen baru dari Shopee yang akan dikirimin email itu adalah Sarah dan Pules yang pernah pakai sunscreen. Sedangkan kalau misalnya ada produk serum baru yang akan dikirimin email sama Shopee itu Nanda sama Gita.
Karena yang pernah beli serum ya Nanda sama Gita. Itu kalau newsletter. Dan newsletter itu otomatis kita akan berlangganan dan kita akan dikirimin email seandainya kita sudah melakukan registrasi di marketplace tersebut. Jadi pas kalian register tuh masukin email, masukin password, masukin username, nomor telepon. Tandanya kalian sudah menyetujui untuk dikirimin email promosi ataupun informasi dari si marketplace itu. Sederhananya gitu guys. Ya. Nah kalau email blast itu beda. Email blast itu dia nggak peduli nih yang si Nanda sama Gita beli apa, Pules sama Sarah beli apa, dia nggak peduli. Ya, ada produk baru skincare pelembab kulit gitu misalnya dari Shopee lagi promo, semuanya dikirim, jebret gitu ya, bakalan dapat semua infonya. Nah itu adalah email blast. Sedangkan kalau newsletter lebih segmented, pernah beli ya dia yang dapat, nggak pernah nggak akan dikasih emailnya gitu loh. Kemudian ada pesan singkat guys. Terbagi atas SMS, chat, DM, push notification. Nah, khusus SMS, ini kalau kalian tahu, sekarang tuh banyak masih yang menggunakan broadcast message service namanya, BMS. Jadi kalau misalnya kalian, kayak contoh istri saya nih, istri saya mau ke Ikiva waktu itu. Naik mobil sama saya, tiba-tiba mendekat ke Ikiva, udah mau ke Buaran Plaza tuh yang mau lampu merah Raden Inten guys, tau kan ya? Udah mau nyampe situ, dia dapat broadcast dari Dunkin Donat. Kalian tau kan ya, di belakang tuh ada Dunkin Donat kan ya? Yang di belakang tuh, yang di dekat perempatan tuh ya, ada Dunkin Donat. Nah, artinya apa? Berarti si istri saya ini udah masuk radius BMS dari si Dunkin Donat ini. Dia kasih tahu ada promo beli 6 gratis 6, ya. Nah, itu biasanya sifatnya lebih regional, guys, dan hanya di operator tertentu. Karena apa? Saya yang tri nggak dapat SMS itu. Istri saya pakai Telkomsel dapat. Tuh. Jadi nanti kalau mau melakukan BMS biasanya didata dulu nih di sekitar sini dalam radius ini paling banyak itu penggunanya operator itu apa, ya. Kemudian ada push notification. Push notification itu contohnya itu kayak kalau kalian ya misalnya mau flash sale nih 1 jam lagi nih, kan biasanya muncul tuh notifikasi ting gitu ya, kayak masuk WA, masuk apa gitu ya, muncul 1 jam lagi Shopee flash sale dimulai gitu. Nah itu push notification, ya. Kemudian ada pesan singkat dalam bentuk story dan status. Tadi yang saya katakan, Hafiz nanti brandnya coba posting di IG, story-nya itu berkali-kali diposting setiap hari. Orang akan melihat, oh iya ini ya, saya jadi pengen nih beli nih, lucu nih dia posting mulu gitu loh. Nah, ketika loyalitas ini terbangun, maka harus kita jaga guys. Dijaganya itu dengan apa? Dengan kita membangun kepercayaan kepada konsumen. Nah, dalam membangun kepercayaan, kita bisa merefer ke Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen. Bahwasannya, konsumen-konsumen itu memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha. Nah, yang pertama itu adalah hak keamanan dan kenyamanan, guys. Misalnya kayak contoh nih, ini karena Hafiz doang yang kepalanya keluar di kamera ya, kayak Cimol. Oke, Fis. Nih, Fis misalnya ya. Saya kayak Solaria deh, Fis, contoh. Kalau Solaria belum ada label halal, ya mau nggak makan di situ, Fis? Enggak, Pak. Kenapa? Belum terjamin halalnya Padahal untuk nggak ada menu-menu yang mengarah ke non halal gitu. Kenapa nggak mau? eh, takutnya kan kalau misalkan belum ada halalnya itu entah ada bahan-bahan yang dicampur dengan babi kan kita nggak tahu Pak walaupun apa Oke, namanya dikategorikan barang tersebut halal. Takutnya dia cuman bilang halal, nggak ada brand halal, nggak ada apa namanya logo halalnya, malah ada barang yang gak halal yang dimasukin gitu Pak. Jadi belum kejamin. oke, iya betul. Nah, itu adalah hak untuk keamanan dan kenyamanan. Makanya sertifikasi halal tuh kadang di highlight ya guys ya. Kan sering ada highlight tuh kalau di akun IG gitu. Nah, itu karena apa? Dia mau menunjukkan ini marketing kita nih, produk makanan kita tuh udah halal, produk skincare kita tuh udah halal. Kayak gitu guys sebenarnya. Ya. Atau kayak misalnya Hafiz gitu kan pakai bahan-bahan yang apa yang anti polusi kalau nggak salah Hafiz ya yang green ya. Green apa namanya? Yang untuk bikin itunya tuh eco green apa namanya? Yang buat gantungan kuncinya yang katanya apa eco friendly ya katanya kamu ya bahannya ya. Iya Pak. Ya gitu. Dan gimana cara membuktikan itu, Fis? Ya ada sertifikatnya, ada apanya labelnya dan lain-lain di highlight di IG gitu kan. Itu adalah untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi yang membelinya. Saya pernah nih guys kejadian begini.
Setahun lalu saya tuh mau celebrate something sama istri saya, tuh ya ada event tertentu, bukan anniversary sih, tapi emang mau celebrate something aja. Nah, saya dan istri saya itu mau merayakannya dengan makan sushi, guys. Waktu itu ada 4 pilihan outlet sushi. Ada Sushi Tei, Genki Sushi, Tom Sushi, sama Three Wise Monkey. Nah, 3 outlet ini, Tom Sushi, Genki Sushi, sama Sushi Tei, pada saat itu dia mencantumkan label halal atau sertifikasi halal di highlight IG-nya. Bahkan di bio-nya ada yang dicantumkan di bio-nya. No pork, no lard, tersertifikasi halal gitu ya. Nah, di Three Wise Monkey ini nggak ada itu, guys. Tapi dia mencantumkan no pork, no lard. Sampai akhirnya di calling dengan cara DM ke Instagram Triwise Monkey sama istri saya. Ditanya ada porknya nggak, ada lardnya nggak, dijawab nggak ada bu gitu ya. Terus kok belum tersertifikasi halal? Dijelasin bahwasannya ternyata di Triwise Monkey itu masih menggunakan sake dan mirin. Sake dan mirin itu kan mengandung alkohol ya guys ya. Nah ternyata itu yang menyebabkan dia belum ada sertifikasi halalnya. Seperti itu. Ya, jadi memang sepenting itu. Bahkan dari 4 outlet itu ada satu yang nggak ada, kenotis kan akhirnya sama istri saya. Nah, makanya kalau kita tidak bisa memberikan keamanan dan kenyamanan ini, dan keamanan serta kenyamanan ini tidak kita marketingkan, maka kita tidak akan dipilih oleh konsumen, guys. Kayak better yang satunya nggak sih ada sertifikasi halalnya gitu loh. Siapa nih? Mau ke toilet? Iya, Anita silakan. Nah, terus hak memilih di depan konsumen kita adalah pilihan, guys. Ya, kita adalah pilihan. Konsumen itu berhak untuk memilih membeli produk kita atau memilih tidak membeli produk kita. Kayak saya nih, saya boleh dong beli produknya Hafiz, tapi saya boleh juga dong nggak beli, kayak gitu loh. Nah, bagaimana kita menjadikan eh, usaha kita ini menjadi pilihan bagi orang lain, bagi konsumen. Nah, sebelum kita melakukan itu, kita buat dulu varian dari produk kita. Jadi jangan tuh misalkan kayak Hafiz nih. Hafiz bikin gantungan kunci, gantungan kuncinya cuma satu jenis, satu bentuk, mukanya muka Hafiz doang gitu misalnya. Bentuknya kepalanya Hafiz, ekspresinya sama gitu ya. Ya itu doang yang dijual, guys. Nggak ada yang beli pasti. Ada mungkin paling Gita ya. Nah, misalnya kayak gitu, guys. Nah, kalau kalian berjualan sesuatu, berikan varian, berikan pilihan. Bahkan ya, kalian tahu nggak kayak OB Herbal, itu ada varian kecil, ada varian gede, gitu dong. Padahal OB Herbal doang ya. Satu produk itu ada 2 varian. Varian itu nggak selamanya tentang rasa, nggak selamanya tentang aroma, nggak selamanya tentang bentuk, guys. Varian itu bisa juga dengan kemasan. Misal ternyata di sini saya lupa ya jualannya apa aja. Ada berapa kelompok sih, bis di sini, bis? 2 ya. Ada dua, Pak. Nah, satu gantungan kunci, satu lagi apa? Es kul kul kuldep. Ya, oke, es cool cool ya punyanya Nanda ya kalau nggak salah ya. Nah, bayangin kalau es cool coolnya Nanda gitu, variannya cuma satu doang, rasa coklat doang. Ya orang kan bakal males ya. Mbak nggak ada rasa stroberi, Mbak nggak ada rasa mangga gitu ya. Jualnya cuma satu doang itu. Ah, males ah, nyobain sekali habis itu udah. Makanya kalau zaman dulu kalian inget ya, kayak es kepal Milo tuh kan sempat viral ya. Es kepal Milo sempat viral. Habis itu udah hilang guys. Cuman kayak gitu doang variannya. Orang udah nyobain udah. Prinsip orang kan udah ngerasain udah gitu kan. Nah, makanya kalau kalian variannya ada lebih dari satu, setidaknya orang punya pilihan, guys. Ya, misalnya ternyata, oh, saya karena suka nih, saya misalnya belinya kemarin yang coklat, sekarang coba yang strawberry, gitu loh. Nah, yang ketiga ada hak atas informasi. Saya paling kesel, guys, sama orang yang jualan itu ngasih infonya nggak jelas. Biasanya kan kalau misalnya kita beli di all shop gitu ya, di all store, marketplace, itu kan biasanya di deskripsi produk harus jelas ya. Bahkan ada beberapa yang saking jelasnya itu sampai ada kayak mau beli baju ada size chartnya, ada gambar kaosnya gitu. Ke bawah ini artinya apa, ke sini artinya apa gitu. Bisa ke bawah panjang baju, ini lingkar dada gitu loh, itu dikasih tahu ya. Nah, kalian kalau misalnya mau marketing, gunakan informasi ini tentang produk kalian. Sampaikan produk knowledge ini kepada para masyarakat, kepada para calon konsumen. Ya. Nah, kemudian ada hak untuk didengar. Nah, ini penting guys. Perlu kalian pahami nih, ada 2 hal ketika kita mengatakan kita mau mendengar apa yang disampaikan oleh konsumen. Kita ketika melakukan usaha, ada 2 kategori target. Yang pertama, yang memang sudah menjadi konsumen kita, dan yang akan menjadi konsumen kita. Kayak misalnya nih,
Hafiz kelompoknya berhasil ngejual ke saya, ke Pak Robi, ke Pak Raffi gitu. Apakah Hafiz udah stop gitu nggak mau promo lagi? Yang penting Pak Robi, Pak Raffi, Pak Gilang bakal beli lagi, atau Hafiz bakal mempromosikan biar ada orang selain Pak Gilang, Pak Raffi, Pak Robi yang membeli? Gimana, Hafiz? Tentunya bakal mempromosikan lagi, Pak. Ya, Iya. artinya nggak terbatas yang udah yang penting yang beli Pak Gilang, Pak Robi, Pak Raffi gitu, nggak kayak gitu kan? Pasti bakal mau, saya mau ada yang lain, Pak Bayu beli, Pak Rahmat beli, misalkan gitu ya. Bu Mary beli gitu. Nah, itu adalah dua hal yang sebenarnya bisa kita lihat, guys. Ada orang yang pernah memakai produk kita dan ada orang yang kita tawarkan untuk memakai produk kita. Di hak untuk didengar terbagi menjadi dua. Ada sentimen, ada kepuasan. Nah, ini penting juga, guys. Kalian mau skripsi kan? Ini bisa jadi tema skripsi. Nah, khusus sentimen, saya kemarin melakukan penelitian tentang sentimen analisis. Nah, sentimen analisis itu bahkan saya publikasi di dua jurnal internasional dan salah satunya bahkan dipresentasikan di International Conference. Artinya, sentimen analisis ini worth to research, ya, bagus untuk diteliti, gitu ya. Jadi, sentimen dan kepuasan kadang ada orang bilang begini, eh sentimen analisis itu kan datangnya gini loh guys. Kita bisa ambil contoh Google Review. Kayak di penelitian saya mau melihat program kehamilan dari 21 RSIA di Jakarta. Saya nggak pernah ke 21 RSIA tersebut gitu ya. Cuman saya mau tahu bagaimana sih pendapat masyarakat yang ngasih review di Google Review terhadap eh, program kehamilan dari rumah sakit itu. Saya ambil data dari Google Review, saya analisis, kemudian saya lihat nih rumah sakit mana yang lebih baik dalam melaksanakan program ini. Mana yang sentimen negatifnya lebih banyak, mana yang sentimen positifnya lebih banyak. Gitu loh. Nah, sentimen itu datangnya bisa dari mana aja, guys. Nggak harus dari orang yang pernah merasakan atau pernah menggunakan produknya. Ya beda dengan kepuasan. Kan ada orang yang sering bilang, emang bisa kita neliti kayak gitu? Kan kalau kayak gitu bisa siapa aja. Orang yang pernah pakai, nggak pernah pakai. Orang yang pernah berobat di rumah sakit itu nggak pernah berobat. Juga bisa ngasih komentar dong kalau di Google Review. Artinya datanya bias dong, datanya nggak valid dong. Itu salah, guys. Kalau kita mau meneliti orang yang hanya pernah menggunakan produk atau orang yang hanya pernah datang dan berobat ke rumah sakit itu, kita analisisnya itu analisis kepuasan, bukan analisis sentimen. Ya. Sedangkan sentimen itu bisa asalnya dari gini, saya sama Hafiz nih, Hafiz naik motor Hafiz keliling Bekasi gitu misalnya. Saya sama Hafiz nggak pernah tuh ke RS Hermina Galaxy, nggak pernah berobat kita ke situ. Lewatlah kita di depan RS Hermina Galaxy, komen saya sama Hafiz, Hafiz, itu rumah sakit catnya udah buluk banget ya. Iya Pak, apalagi itu tuh di depan banyak sampahnya. Saya sama Hafiz belum pernah berobat kan, tapi saya bisa memberikan komentar kan dari melihat fisik gedung rumah sakit tersebut. Hafiz, kita biar orangnya tahu, kita komplain aja di Google Review, bisa nggak? Bisa. Hafiz komen, itu di depan banyak sampahnya yang bener dong rumah sakit, nggak jelas banget kebersihannya. Saya juga komen, itu catnya benerin tuh buluk banget rumah sakit, udah lumutan misalkan gitu. Kata-kata kayak gitu, dikasih bintang satu, dikasih bintang dua gitu. Bisa diteliti nggak? Bisa. Asalnya saya sama Hafiz pernah nggak berobat di situ? Nggak pernah. Tapi bisa kan kita memberikan komentar. Itu yang diteliti guys. Ketika kita membangun bisnis, masukan itu nggak selalu dari orang yang pernah pakai produk kita guys. Bisa juga dari orang yang memang baru mau pakai. Logika sederhananya dengan melihat sentimen negatif seperti itu, saya dan Hafiz nggak mau berobat di situ. Kehilangan nggak calon pelanggan mereka? Kehilangan, gitu guys. Bisa nggak diteliti? Bisa banget kayak gini. Jadi nggak harus kayak analisis kepuasan, kalian nyebar kuesioner ke pasien gitu, di data, di checklist gitu ya. Kemudian nanti kalian hitung, itu nggak harus kayak gitu. Bisa cuma ngambil dari Google Review, ya. Tapi judulnya analisis sentimen seperti itu. Perlu nggak Pak bikin izin ke rumah sakit kita? Nggak perlu. Karena pada dasarnya data-data di Google Review itu adalah data-data yang bisa dilihat secara umum. Kalau mau minta izin ke siapa? Kayak ngasih review, kan nggak mungkin. Ya, bahkan rumah sakitnya itu sendiri aja nggak bisa membendung itu. Ya kan kita mau minta izin sama rumah sakit ya nggak bisa juga, kita dapat datanya umum kok. Tuh. Lebih enak guys, nggak usah bikin izin. Nah, kemudian ada hak untuk mendapatkan advokasi atau perlindungan hukum, garansi. Garansi itu berbeda dengan kompensasi, guys. Garansi itu arahnya lebih ke after sales. Kayak layanan purna jual, misalkan kayak misalnya ada yang rusak, itu gratis servis. Ada spare part yang harus diganti, itu masih gratis gitu. Misal kayak Hafiz beli kipas angin, baling-balingnya mental satu gitu ya. Nah, itu bisa
Misal ternyata ya udah nih Pak, baling-baling yang baru kita kasih itu namanya garansi. Berbeda dengan kompensasi, nanti kita bahas. Nah, kemudian konsumen juga memiliki hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan. Nah, misalnya ternyata nih contohnya Hafiz nih, gantungan kuncinya tuh dia khusus tuh, bukan gantungan kunci yang bulat yang tinggal dibuka dikit nanti dimasukin ke kunci. Ini khususnya ada dibuka-buka dengan teknik tertentu misalnya baru bisa dipakai. Nah, itu dikasih Fis panduan penggunanya gitu loh. Ya, tahu kayak misalnya contohnya kayak saya nih waktu pertama kali punya mobil guys, saya nggak ngerti cara isi bensin ya. Padahal di buku panduan itu ada gitu cara membuka tangki bensinnya itu loh. Saya bensinnya tinggal dikit, masuk ke pom bensin, saya berhenti di depan tukang nitrogen. Saya buka YouTube dulu, saya cari di YouTube cara membuka tutup bensin mobil A gitu loh. Begitu saya lihat, saya tonton gitu, ya. Oh gitu caranya. Oh baru saya masuk ke stasi bensinnya gitu guys. Daripada saya di situ nggak jelas kan, saya nyari-nyari gitu loh. Nah, kemudian kalau memang kita misalnya punya teknik atau trik-trik tertentu untuk menikmati produk kita, kayak contoh ya, roti O. Roti O itu sekarang bikin varian minuman namanya kopi O ya, kalau nggak salah ya. Nah, itu kan dia dikasih tuh pendidikan atau pembinaan. Ini kalau mau enak nih, rotinya tuh disiramin sama kopinya gitu kan katanya ya. Nah, itu kalau misalnya nggak dikasih tau kayak gitu, kita nggak bakal kan melakukan hal itu, guys. Ya, paling kita cuma makan rotinya, terus diminum kan kopinya kayak gitu kan. Nggak ada kalau nggak ada yang ngajarin nggak mungkin kita nyiram-nyiramin kopi di atas roti. Nah itu contohnya guys, ya. Nah dia kan si Roti Om melakukan itu dengan cara digital marketing kan dikasih tahu lewat sosmednya ini kayak gini loh lebih enak, hacksnya, kiat-kiatnya, tipsnya gitu ya. Nah kemudian ada hak untuk dilayani secara benar dan jujur dan tidak diskriminatif. Ini tentu ya. Ya misalnya ternyata Hafiz nih si Nanda udah PO nih gantungan kunci ternyata gantungan kunci yang di PO sama Nanda saya suka. Nah, kamu bilang ke Nanda, Nan, sorry ya, ini buat Pak Gilang aja, itu nggak boleh, guys. Karena Pak Gilang dosen, misalnya, itu nggak boleh. Ya, prinsipnya sama. Kalau kita berusaha, berbisnis, itu nggak boleh membeda-bedakan. Nah, kemudian ada hak untuk mendapat kompensasi dan ganti rugi. Nah, ini penting nih untuk disampaikan, guys. Berbeda dengan garansi, kompensasi itu biasanya bentuknya ganti rugi dalam bentuk uang atau materi. Contoh, Hafiz tadi beli kipas, baling-balingnya mental, kayak misalnya lapor, misalnya ke tokonya, Pak ini baling-balingnya mental, gimana nih baru seminggu dipakai, yaudah Pak bawa aja kipasnya kemarin, ntar kita ganti uangnya 150% misalnya itu. Hafiz beli 800.000 diganti misalnya 1.200.000 dibalikin duitnya, itu kompensasi namanya guys. Ya beda sama garansi kan, kalau garansi kan nggak dikasih duit, dikasihnya barang lagi. Nah kalau kompensasi itu digantinya biasa uang. Atau misalnya ada garansi plus kompensasi. Ya misalnya kayak di luar negeri itu di Amerika banyak guys daripada dituntut sama konsumennya ada namanya garansi plus kompensasi. Jadi misalnya ternyata HP rusak itu diganti HP-nya dengan yang baru ditambah uang kompensasi misalkan berapa ratus dolar gitu loh. Itu ada ya. Nah, ini ngomongin kompensasi, saya ada beberapa minggu yang lalu, beberapa hari yang lalu sih itu saya ada pengalaman guys. Jadi kan istri saya itu kan habis lahiran ya guys ya. Nah, dari pas istri saya masih hamil gede sampai lahiran, itu tuh istri saya nggak bisa untuk bersihin kamar mandi. Pasti dong, bahaya banget kan ibu hamil bersihin kamar mandi gitu. Nah, ceritanya kamar mandi di kamar saya itu banyak kerak putihnya guys. Kerak-kerak putih di granitnya gitu loh. Terus saya dapat lah korban iklan dari TikTok. Gunakan Loxus Cleaner gitu loh. Nah, saya korban iklan nih. Pas saya cari, dengan loyalitas saya dengan Tokopedia, saya otomatis buka Tokped. Saya cari Loxus Cleaner, ternyata ada official store-nya. Nah, ketika nih ini bisa dijadikan pelajaran buat kalian semua ya. Ketika saya ngelihat produk-produknya saya bingung. Terlalu banyak pilihan, gitu ya. Akhirnya saya meminta hak atas informasi. Kemudian saya chat si tokonya dan tokonya memberikan saya hak untuk didengar, ya. Saya bilang, saya ceritain, ini di rumah saya kondisi kamar mandi saya itu dindingnya granit, kemudian ada kerak air gini-gini. Nah, dia minta difotoin, terus dia minta dijelasin granitnya granit kasar atau granit halus dan lain sebagainya, gitu ya. Sampai akhirnya saya dikasih hak untuk memilih, guys. Dikasih tahu nih saya nih sama tokonya, Pak. Nih ya, Pak, ada dua produk untuk membersihkan granit dari kerak air. Produk yang pertama ini, Pak, dia keras. Bapak kalau mau aplikasiin produk ini, Bapak harus pakai sarung tangan.
Sedangkan produk yang satu, Pak, dia nggak keras, tapi akan agak lama untuk ngebersihinnya. Bapak harus benar-benar kayak try hard gitu loh. Harus kayak yang satu misalnya ngegosok sekali langsung hilang, ini harus ngegosok 2000 kali guys gitu misalnya. Nah, nggak nyampe 2000 juga sih. Si Apis sampai kayak gitu ekspresinya. Ya, kayak gitu ya salah ya contohnya. Nah, karena saya orangnya pengen cepat, saya beli yang keras guys. Dan ternyata itu beneran keras, the real. Saya kan ngatak ya. Jadi saya nggak pakai sarung tangan. Karena di rumah saya sarung tangan tuh ada sarung tangan kiper doang guys buat futsal kan nggak mungkin saya pakai sarung tangan kiper gosok kamar mandi kan. Nah, jadi saya nggak pakai sarung tangan dan ada luka di ujung jari saya ini kayak kekelupas gitu kena masuk ke situ perihnya minta ampun guys sumpah itu kayak kita disiramin apa gitu perih banget. Saya nyikat tapi saya ingat si tokonya itu ngasih tau ke saya Pak sebelum Bapak apply atau Bapak siram ke granit yang lain Bapak coba dulu di satu petak granit kemudian Bapak gosok kalau keraknya hilang Bapak lanjutkan di petak granit lainnya. Nah, sini yang perlu dipelajarin, guys. Tapi, Pak, kalau seandainya tidak berhasil, dibilang seandainya tidak berhasil, Bapak nggak usah komplain, Bapak nggak usah ngasih ulasan negatif, istilah Bapak diem aja, Bapak fotoin bukti memang nggak berhasilnya, nanti kita ganti uangnya 100%. Tuh, dia bilang kayak gitu. Kita ganti uangnya 100%. Itu adalah kompensasi guys. Nah, tapi kan tentu harapannya saya kan berhasil ya guys. Saya nggak berharap uang kembali karena kan yang kembali itu uang produk bukan uang ongkir juga kembali gitu loh. Nah, kompensasi ini diperlukan agar seolah-olah orang itu makin percaya bahwasannya oh dia aja berani ngasih kompensasi uang kembali berarti harusnya dia pede dong dengan produk yang dia jual, ya. Nah, kemudian ada hak yang diatur dalam ketentuan perundangan lainnya. Nah, kalau dalam ranah farmasi guys, itu bisa ada namanya kalau kamu jadi apoteker ya, pasien tuh ada hak KIE, ada hak dagu sibu dan lain-lain gitu ya. Nah, tujuan ketiga atau manfaat ketiga adalah membangun reputasi. Si konsumen udah loyal, konsumen udah percaya, reputasi kalian dijaga. Kadang ketika udah di atas ya guys, sudah di atas angin kita ya, produk kita udah sukses, sudah banyak yang beli, itu banyak yang bakal jatuhin produk kita. Kalian harus hati-hati ya. Kayak contoh di GoFood tuh pernah guys, ada orang yang ngasih tuh ulasannya tuh bintang satu mulu. Komentarnya tuh di ulasannya tuh katanya di makanannya itu selalu ada rambutnya. Contoh beli nasi goreng ada rambutnya, beli mie goreng ada rambutnya gitu ya. Terus masuknya tuh ke sosmed tuh gimana apa dasar orang yang mau jatahin usaha orang kata gitu ya. Dibilang katanya setiap beli makanan ada rambutnya padahal yang masak aja botak katanya gitu. Nah, justru kan kalau yang masak botak saya lebih curiga guys itu rambut apa guys yang masuk guys. Sama nih nggak ada yang masak gondrong guys jelas itu rambut apa kan. Nah kalau ada kayak gitu udah susah guys. Ya kan nggak tahu deh. Oke kita ke selanjutnya ya. Hafiz sampai ketawa tuh Hafiz tuh. Bayangin Fis, yang masak botak di makanan kamu ada rambutnya, rambut apa itu? Bahaya ya. Nah kemudian membangun kredibilitas. Pak, kredibilitas dengan kepercayaan bukannya sama Pak? Ya, sebenarnya kadang kalau misalnya kita bayangkan gini ya, ada kadang orang bilang kan, itu sumbernya kredibel nggak? Sumbernya dapat dipercaya nggak? Sebenarnya sama kan ya, kredibel ya dapat dipercaya. Lalu bedanya apa Pak? Membangun kredibilitas dengan membangun kepercayaan. Nah, di sini saya jelasin ke kalian. Kredibilitas adalah keadaan yang dapat dipercaya. Keadaan yang dapat dipercaya. Jadi harus ada syaratnya dulu di situ. Keadaannya harus tercapai dulu. Nah, dalam membangun kredibilitas ada beberapa cara. Yang pertama, produk atau jasa harus memiliki kompetensi, pengalaman riset, terus teruji kualitasnya, banyak digunakan orang, pelayanan terbaik, kemudian keterbukaan dalam menerima kritik dan saran. Saya ambil contoh nih. Hafiz, kita ngobrol lagi, Hafiz. Tadi Hafiz ya. Hafiz, ada KFC, ada Burger King. Sama-sama jualan fast food kan, Fis? Kamu percaya nggak makanan mereka berdua ini enak? Percaya sih Pak. Kalau Percaya. KFC, Ya, apa maksudnya dalam membuat fast food bisa dipercaya nggak mereka berdua ini? Bisa ya? Maksudnya nggak satunya kayak tukang pecel lele rasanya gitu nggak kan? Nah, sekarang gini, KFC jualan burger, Burger King jualan burger. Menurut Hafiz,
Kalau disuruh milih, mendingan makan burger dari yang dibuat KFC atau yang dibuat Burger King. Kalau burger mending Burger King, Pak. Itu adalah kredibilitas, guys. Dua-duanya sama-sama menyajikan fast food. Bukan berarti kan Hafiz jadi, oh kalau KFC yang bikin burger saya nggak percaya gitu. Gitu nggak, Fis? Enggak kan? Tetap aja kalau dikasih burger KFC dimakan kan, Fis? Maksudnya kan? Nah, dua-duanya sama bisa dipercaya, guys. Dipercaya untuk bikin burger, dipercaya dalam menjalankan usaha makanan, dipercaya dalam membuat fast food, ya. But when it comes to specific situation, ketika itu datang di situasi yang khusus, contohnya kayak burger tadi, keadaan ya, ketika dipilih, mending mana beli burger di KFC atau di Burger King, rasanya enak mana? Ya kita secara kredibilitas akan mengakui ya mending Burger King. Nah itu kredibilitas guys, ya. Tapi bukan berarti kan yang burgernya KFC nggak bisa dipercaya nih, nggak enak nih pasti nih, nggak kayak gitu. Bisa dipercaya, cuman kalau udah dibandingkan ya mending Burger King guys. Nah, kalau misalnya ditanya sebaliknya, Fis, dua-duanya sama jualan ayam goreng tepung kan? Burger King ada produknya, KFC ada produk ayam goreng tepung. Hafiz kalau disuruh milih ayam goreng tepung, pilih makan KFC atau Burger King? KFC, Pak. Nah, itu kredibilitas, guys. Maka Burger King itu kredibel dalam membuat burger, sedangkan KFC itu kredibel dalam membuat ayam goreng tepungnya. Makanya tagline-nya jagonya ayam, gitu kan ya. Nah, kalau dia tagline-nya jagonya burger ya baru harus kredibel burgernya dia. Nah, produk kalian juga sama. Ya, ketika kalian punya kompetitor dan kalian dan kompetitor kalian sama-sama dipercaya, maka kalian bermain di ranah kredibilitas ini, guys. Buat kalian itu lebih dipercaya akan suatu produk dibanding kompetitor kalian. Misalnya ternyata kompetitor kalian nih punya 5 produk, kalian punya 4 produk. 3 produk kalian udah pasti kalah sama kompetitor kalian. Pastikan ada satu produk yang setidaknya kalian menang. Itu ya, yang dimana akhirnya ketika misalnya ternyata kalian sama-sama berjalan, konsumen memilih, oh kalau beli ini mah mendingan di Hafiz gitu loh. Oh kalau beli itu mah mendingan di Nanda gitu loh. Ya, jadi ada sesuatu keadaan yang bisa meningkatkan nilai jual kalian. Tuh. Nah kemudian media ekspresi guys. Nah, media ekspresi itu artinya apa? Jadi kalau dalam digital marketing, kalian bisa mengekspresikan. Kayak contoh, misalkan Eskulkulnya Nanda itu temanya fun gitu, pakai warna pastel atau warna sage dan lain-lain gitu ya. Atau warna biru muda, itu boleh guys. Kayak contoh, di Kiva secara identitas warnanya oranye. Virtual background saya guys, nggak ada warna hijau toskanya kan? Warnanya oranye. Kemudian di postingan IG stiker si Kiva, warnanya pasti oranye. Nah, itu adalah media ekspresi. Jadi orang akan lihat, oh oranye-oranye pasti Kiva nih. Misalnya di TL gitu ya. Kita scroll, oranye-oranye di kampus apa? Oh, Kiva gitu loh. Jadi bisa untuk media ekspresi. Nah, kemudian ada hubungan berkelanjutan. Ketika misalkan ternyata kepercayaan udah dibangun, loyalitas sudah terbangun, kredibilitas sudah terbangun, harapan kita, orang yang pernah beli ya beli lagi. Makanya tetap terus walaupun udah sukses, promosi terus. Gitu loh ya. Nah, kemudian diferensiasi, guys. Nah, diferensiasi ini menyajikan suatu pembeda pesan dan kemasan dengan memanfaatkan keunggulan yang dimiliki dengan banyaknya pilihan teknik penyajian. Jadi maksudnya gini, Fis, lagi Fis ya. Laki-laki di sini Hafiz doang ya, apa ada yang lain? Harusnya ada Farizan, Pak. Farizan nggak datang ya? Eh, Oke, Fis, kita ngobrol lagi. Hafiz tau lemper nggak? lemper tahu, Pak. Lemper, oke, lemper tahu. Suka makan lemper nggak, Fis? Suka, Pak. Kalau makan lemper, dikupas dulu apa dimakan sama daun-daunnya, Fis? Dikupas dulu, Pak. Oh, bisa nggak habis dimakan sama daun-daunnya? Eh, enggak sih, Pak. Pernah nyoba nggak? Kalau kegigit sedikit pernah, Pak. Masih tapi mau nyoba nggak makan sama daun-daunnya? Enggak, Pak. Mau, oke. Nih guys, oke, Fis, thank you. Saya waktu zaman COVID itu kan tukang jualan makanan nggak ada yang buka ya guys ya, ingat nggak? Tapi saya tetap masuk kerja pada saat itu, karena IT doang yang masuk kerja kayak Kiva waktu itu ya. Buat ngurusin e-learning guys, kalian sendiri kan pernah ngerasain ya. Nah, nggak ada yang jual, akhirnya saya makan makanan dari Indomaret guys. Ya, waktu itu saya senang makan namanya itu guys apa? Wonogiri, tau nggak kalian? Wonogiri.
yang lemper Jepang itu loh guys. Onigiri, Pak. Iya, wonogiri itu enak guys, bener. Logika itu kan lemper ya guys ya, sebenarnya, cuman bentuknya segitiga, betul nggak? Betul kan? Secara konsep kan itu lemper ya sebenarnya gitu loh. Tapi daunnya bisa dimakan nggak, Fis? Kalau itu bisa, Pak. Bisa kan? Nah, kenapa kita nggak bisa bikin lemper yang modelnya tuh kayak wonogiri gitu, guys? Ya, jadi ya daun pisangnya diganti dengan nori gitu loh maksudnya. Jadi nanti bisa Hafiz bikin lemper Hafiz gitu ya. Lemper tinggal lep gitu ya. Bisa dimakan sama daun-daunnya. Ya sebenarnya itu secara konsep onigiri gitu ya. Atau onogiri tadi ya. Tapi ketika dimakan ya itu bentuknya lemper panjang begitu, isinya oncom gitu ya. Isinya misalkan ternyata ayam, isinya sayur gitu ya. Yang nggak mungkin isiannya itu isian wonogiri itu guys. Ya, jadi bisa kita bikin diferensiasi yang seperti itu. Lemper yang daunnya bisa dimakan. Ya, sampai sekarang orang Indonesia tuh bikin lemper tuh nggak bisa dimakan guys daunnya guys. Padahal udah ada diferensiasi dari yang Jepang itu ya. Kemudian digital marketing itu juga memberikan nilai tambah guys buat produk kita ya. Kita makin sering marketing, apalagi marketing kita unik-unik gitu ya, itu akan memberikan nilai tambah sendiri. Dan terakhir adalah kesadaran merek atau brand awareness. Jadi kalian pernah ngeh nggak sih kayak kok tiba-tiba bisa ada ya brand skintific gitu. Kayaknya dari kita hidup mungkin ya dari kita umur 1 tahun sampai kita umur 18 tahun tuh skintific belum ada ya. Ya belum ada ya. Kita mungkin kenalnya Purbasari, Mustika Ratu ya gitu ya. Martha Tilaar, Garnier, Pond's, terus L'Oreal gitu kan biasa kenalnya ya. Kok tiba-tiba ada ya brand skintific dan dia tuh langsung booming. Ada ya brand MS Glow dan dia langsung banyak yang beli. Nah, itu bermain dengan brand awareness, guys. Padahal di TV nggak pernah ada iklannya dulu ya. Tiba-tiba aja tuh brand muncul banyak yang beli kan. Kalau kalian nggak kan. Nah, itu adalah brand awareness. Dan itu tekniknya adalah digital marketing. Lebih murah dibanding dia bikin di iklan di TV. Nah, kalau ada brand baru, tujukan untuk kesadaran merek ini. Nah, guys, today kita dua pertemuan ya. Today kita dua pertemuan. Sebentar, saya mau ngobrol sama asisten saya dulu, guys. Oke, jadi gini guys, kita udah punya 9 manfaat dari digital marketing kan ya. Hafiz, nanti kamu chat saya untuk saya kasih materinya, Hafiz ya. Nanti kalian harus melakukan digital marketing selama seminggu ke depan, guys. Pilih salah satu manfaat dari 9 manfaat yang tersedia. Saya nggak berharap kalian langsung banyak yang beli atau kalian jualannya sukses dan lain-lain. Ya, yang penting apa yang saya instruksikan kalian jalankan ya. Ya kalian suruh posting ya kalian posting, kalian bikin status, bikin desain gitu loh guys, paham ya? Nah di beberapa kelompok di kelas lain saya bahkan ada yang invest guys, percaya nggak? Jadi di kelompok lain itu eh, ada yang bikin kalau kalau Nanda kenal sama Sela, kenal nggak sama Sela? Nan, Ananda Sela Rahayu, tau nggak? Sarah tuh kenal ya sama Sela ya Sarah ya? Anak 2B ya, Pak. Iya, betul. Nah, itu Sela. Sela tuh bikin ini, guys. Jahe, bubuk jahe, jahe bubuk. Tapi kelompoknya dia itu mau pakai pouch plastik, guys, kayak gini. Nih, ya kan pakai yang kayak gini. Saya bilang jangan pakai pouch plastik. Nanti disangka kalian jualan bumbu dapur. Saya bilang kan, kayak bumbu dapur kan kayak gini, guys, jadi gitu ya kan. Nah, atau kayak gini nanti bentuknya jadi kayak oleh-oleh umroh gitu kan. Saya bilang, saya invest deh di kelompok kalian. Investnya itu saya akan bayarin untuk bikin kemasan. Saya bilang kayak gitu. Jadi waktu beberapa hari yang lalu, saya disuruh beli ASI bag sama istri saya. Dan itu bentuk lucu-lucu guys, kayak gini. Tuh, kan kayak gini lucu ya. Bisa lihat gak? Nih, tuh guys. Nih, lucu ya. Tuh, saya bilang kemasannya bikin kayak begini guys. Ya, kayak contoh ada nih Bu Ika. Bu Ika kan punya usaha ya, Gen Z Dry Food. Nih, dia bikin kayak begini. Tuh, begini kan lucu ya kemasan kayak gini ya guys ya. Nah, saya akan
investasi saya akan modalin dari sisi kemasannya. Nanti saya bilang ke kelompok saya itu kalau ini sukses dan terjual habis, kita bikin lagi, kita coba yang lain, entah itu bawang putih, bawang merah, kita coba katuk, kita coba misalkan kumis kucing dan lain-lain. Itu loh guys. Ya. Jadi itu saya invest. Nah, kalau di kelas ini memang ada ranah yang saya bisa masukkan modal, gitu ya. Kalian nanti lakukan digital marketing, bikin laporannya ke saya lihat oh ini saya bisa nih tanam modal di sini. Saya kasih invest di Hafiz misalnya. Nanti kalau sukses, Fis, kita lanjutin jadi usaha beneran dan bisa nambah-nambah uang kuliah kamu dan kelompok gitu loh. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Oh ya, di kelas satunya lagi, di kelas Kufi, kalau kalian tahu ya, Kufi, Aldi itu ya. Itu saya invest ada di kelompok Mystic Parfum namanya. Dia bikin parfum dua varian dulu. Saya invest di sana, modal di sana. Nah, kemudian nanti kalian harus melakukan ini, guys. Ya, semua kelompok, kelompoknya Nanda sama kelompoknya Hafiz, itu follow IG saya untuk WA, untuk IG bisnis kalian. Udah bikin IG-nya belum, Fis? IG-nya sudah ada, Pak. Oke, follow IG saya ya. @abang Gilang yang udah checklist biru ya. Nanda juga ya, Nan ya. Eskul kuliah, Nan ya. Tuh. Udah bikin WA bisnis belum kalian? Ya, kita udah bisnisnya belum baru izin ya, Kak? Oke, bikin web bisnisnya. Sekali lagi, saya nggak mau tuh tiba-tiba kalian di get kotak orang namanya Nanda tukang es kulkul gitu. Nggak boleh ya. Hafiz tukang gantungan kunci. Itu nggak boleh guys ya. Pakai WhatsApp bisnis. Jangan jangan merusak persona branding kalian guys. Hanya demi tugas kuliah ya. Nanti kalian akan posting 10 postingan dalam 1 minggu ke depan ini nih. Kalian akan post, boleh postingan, boleh story, boleh reels, boleh live gitu ya. Bisa ternyata kalian bikin postingan, saya mau bikin 5 postingan, 5 story, Pak, itu boleh. Nanti untuk post dan reels, kalian lihat like, comment, save, dan share-nya. Kemudian dari story kalian data yang lihat berapa, yang bukan follower berapa, gitu kalian data. Nanti kalau ada yang pesan, tanya dia tahu dari mana tentang produk kalian, terus dia pesan berapa, kasih tahu. Berapa orang yang pesan, misalnya 1 orang pesan 2, dia tahu dari IG. IG-nya ngeliat apa, ngeliat story, misalnya gitu. Kemudian kalau ada yang WA, ke WA bisnis, di data berapa orang yang WA, berapa yang pesan. Misal Kak Hafiz nih, WA 10 orang, yang pesan 2 orang. Ya berarti tulis, yang WA ada 10 orang Pak, yang pesan cuma 2. Gitu ya. Nanti kalian bikin laporan dalam bentuk Word, di PDF kan. Gitu ya. Bikin kayak gini guys. Bikin summary secara keseluruhannya dulu. Kayak contoh, misalnya ternyata kalian posting Reels itu ada 4. Nah kalian total dari 4 Reels itu reach-nya berapa, impression-nya berapa, like berapa, komen berapa, save, dan share berapa. Begitu juga metode yang lain ya. Kemudian di bawahnya ada laporan per metode. Contoh, tadi ada 4 reels kan. Nah, dari 4 reels itu, reels pertama itu tentang apa? Kalian postingnya. Itu berapa reach-nya, berapa impression-nya, berapa like, berapa komen, berapa save, berapa share. Reels kedua tentang apa? Misalnya tentang Nanda, tentang bagaimana penyimpanan Eskulkul. Berarti kan hubungannya dengan produk knowledge ya. Atau misalnya ternyata Eskulkul Nanda diskon 80% jika beli 10, gitu ya. Nah, itu berarti masuknya ke dalam produk promotion. Nah, itu dilihat reach-nya berapa, impression-nya berapa, like, comment, save, and share. Nah, itu bisa kalian lihat guys di sini. IG Story Analytics. Ya, kayak ini contohnya nih ya. Nah, ini kan story ya. Di story kan bisa dilihat ya. Reach-nya yang ini guys. Ini reach. Ini reach. Profil visits dilaporin. Kemudian impresi yang ini. Ini impresi. Follows berarti yang setelah melihat story kalian follow itu berapa orang gitu ya. Nah, kemudian di sini ada navigation. Kalian lihat di sini ada navigation ya kalau di metode story ada back, forward, next, exit. Back itu yang orang-orang yang dia ngelihat story kalian terus dia balik ke story sebelumnya itu back. Forward itu ngelihat story kalian sampai habis. Next story itu begitu ngeliat story kalian langsung di next ke di swipe ke story selanjutnya. Exit itu yang lihat story kalian terus habis itu langsung keluar balik ke TL atau balik ke beranda ya. Nah ini kalian ngedata ini guys. Ini di screenshot ya. Di screenshot kemudian dibuat lampiran di laporan ini. Di bawahnya lampiran di screenshot reel satu insight-nya gimana, analitiknya gimana, story satu gimana, analitiknya dan lain-lain. Kalau untuk reels IG Reels Insights. Ini ada contohnya ya guys ya. Mana ya yang bisa diambil contohnya? Nah ini misalnya ini ya.
Nah, kalian lihat guys, ini insights dari Reels gitu ya. Ini akun reach ada reach, place adalah impression atau impresi. Baru di bawahnya like berapa, komen berapa, share berapa, save berapa. Misal ada lebih dari satu ini ya, satu Reels. Maka ini 82222 ditambah 32222 gitu kalau ada dua Reels buat ngisi yang atas ini. Baru yang bawah penjelasan keterangan setiap Reelsnya. Oke, sampai sini bisa dipahami. Ada pertanyaan nggak guys? Nanti ini saya kasih Hafiz ya. Ya Pak. Oke, Fis, ada pertanyaan nggak, Fis? Sementara belum Pak. Oke, kalau gitu kita langsung absen aja ya. Nanti langsung diposting ya, 10 postingan, guys. Ya, kehadiran, aduh, out lagi. Bisa sampai 3 begini, guys. Oh, iya, iya. Oke, tadi, iya. Ini dua ya, guys ya. Oke, di absen yang pertama saya absenin semua. Absen yang kedua, siapa yang nggak masuk, Fis? Oh ya, kalian jangan lupa ya, apa hati-hati sama pembayaran sekarang. Ingat tuh, kalau tanggal 10 belum melakukan pembayaran, nanti usia kalian pas login ada waktu tunggunya, guys. Yang nambah mungkin sekitar 20 detik ya kalau nggak salah ya setiap harinya ya. Itu nanti bisa sampai 215 detik. Jadi kalian masuk SIA aja kayak lagi nunggu lampu merah pekayon, guys. Ya, jadi jangan jangan ini ya. Jangan telat. Nanti kalau di tanggal 20 waktu tunggunya hilang, tapi SIA kalian kekunci. 7 hari setelah tanggal 20 belum melakukan pembayaran, kalian nanti absennya yang kekunci. Nggak bisa dihadirin gini loh, guys, sama dosennya. Jadi posisinya begini. Tuh, hati-hati ya, guys ya. Bukan saya jahat, guys. Tapi memang ketentuannya kayak gitu. Ya, saya juga minta maaf. Oke, siapa Fis yang nggak masuk, Fis? Masuk semua sih Pak kalau lihat dari partisipan. Paling yang pindah ke sore kali Pak. Oke, saya coba absen aja deh kalau kayak gitu. Sarah ada, Sylvia Yuni ada, Sylvia Yuni, Hadir, Pak. Anissa Rahma, Hadir, Pak. kita ada Roida, Hadir, Pak. oke, Florita, Hadir, Pak. Fitrianingsih, Hadir, Pak. Ulas ada, Salsabila, Salsa ada nggak? Oh, ada, oke. Ananda ada, Hafiz ada, Anita ada, Hadir, Pak. Deborah ada, Hadir, Pak. oke, Deborah Erma. Latarnya putih tuh Deborah tuh. Oke, karena masuk semua, I think it's enough for today, guys. Nggak ada pertanyaan kan ya? Nanti kalau misalnya itu silakan boleh chat saya aja. Apalagi kelas ini kan cuma 2 kelompok ya, jadi easy lah istilahnya. Oke, guys, thank you for today. Silakan lanjut aktivitasnya. Semoga hari kalian menyenangkan. Jangan lupa makan siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Oke.